Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ngaji kepemimpinan lagi ya. Bismillah. Hari ini bahasannya adalah bolehkah penguasa itu hidup bermewah-mewahan? Sebetulnya kalau bicaranya tentang harta, yang penting lolos dari dua pertanyaan ini. Satu, dapatnya dari mana? Dua, dipakainya untuk apa? Selagi dua ini lolos, insya Allah aman. Tapi kita tahu di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Fikih cuman bicara boleh atau tidak, bicara hukum. Takwa bicaranya Allah suka atau tidak. Nah, kita tahu kalau penguasa atau bahkan juga ulama, jika dia hidup bermewah-mewahan, itu memang menyakiti umat. Terus gimana? Ya udah kita lihat dari contoh-contoh terbaik ya. Kita balik lagi luar biasa teladan dari Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ya, Masya Allah. Beliau pernah ketika Madinah paceklik, beliau hanya minum minyak zaitun sampai tubuhnya menguning karena sekian lama hanya minum minyak aja. Padahal waktu itu bisnisnya lagi lancar. Dia punya harta halal yang bisa beliau pakai untuk makan cukup. Tapi Masya Allah, yang halal saja beliau jauhi karena nggak mau menyakiti hati umat di kala itu. Bahkan di riwayat Imam Al-Baihaqi pernah diceritakan waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat putranya makan pakai daging. Maka beliau memarahi, "Tidak cukupkah bagimu makan roti dengan minyak atau roti dengan garam saja?" Masya Allah, sampai segitunya ya, Masya Allah. Justru anaknya itu paling dijaga agar jangan sampai mengambil yang bukan haknya. Maka selanjutnya contoh lagi, ini luar biasa sih, ini luar biasa. Kau dengar ini dari kajiannya almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, semoga Allah merahmati beliau. Suatu ketika Sayyidina Umar ketika jadi Amirul Mukminin, pemimpin tertinggi, didatangi oleh salah satu gubernurnya. Gubernurnya datanglah bawa oleh-oleh, yaitu kue. Begitu dicicipin, baru satu gigit kok kerasa nikmat banget. Saking nikmatnya ditaruh lagi kuenya, terus ditanya, "Ini kue senikmat ini, apakah di negeri kamu, yang di negeri yang kamu pimpin, semua orang bisa makan nggak, termasuk yang tidak punya duit?" Maka dijawab, "Oh enggak, ini kue memang mahal, hanya yang menengah ke atas yang sanggup makan." Maka kata Sayyidina Umar, "Mana untamu? Taruh lagi di situ, bawa pulang." Kalau bahasa kitanya mah, "Wahai pemimpin, ini cuman kue, memang apa salahnya?" Maka Sayyidina Umar memberikan nasihat di kala itu. Kita pemimpin, kalau negeri kita kelaparan, kita pemimpin yang harus paling pertama lapar. Dan kita pemimpin, kalau negeri kita akhirnya makmur, kita yang harus paling terakhir kenyang. Maka apa kabar kalau rakyatnya makin kelaparan sedangkan pemimpinnya makin buncit? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, doain terus negeri ini ya. Mudah-mudahan selalu dijaga, dilindungi, dikasih hidayah oleh Allah untuk kita semua, rakyatnya maupun pemimpinnya. Untuk itu kita ngaji aja lah ya tentang kepemimpinan, belajar dari kepemimpinan terbaik dan bukan fanatik ya. Sebagaimana kalau kita pengen jadi pemain bola hebat kan belajarnya ke Lionel Messi, bukan ke Chef Juna. Nah, pengen belajar kepemimpinan terbaik, kita belajar kepada pemimpin-pemimpin terbaik. Ada pertanyaan, boleh nggak sih untuk memberikan jabatan kepada anaknya? Maka kalau kita lihat dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah satu pemimpin terbaik di Islam. Beliau justru ada wacana waktu menjelang beliau wafat untuk putranya jadi pemimpin. Namanya Ibnu Umar. Kalau belajar sejarah Islam, ini kenal tokoh luar biasa banget ini, Masya Allah. Sampai masyarakatnya itu kayak bertanya, emang dosa ya kalau ada takdirnya putramu jadi pemimpin, dan dosakah kami kalau jadi masyarakat yang senang kalau dipimpin oleh putra kamu? Jadi masyarakat yang minta ini, Masya Allah. Tapi kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu-nya, cukup aku saja Umar bin Khattab dari keluarga Ibnu Khattab ini yang menanggung beban jadi pemimpin. Tapi anakmu ini adil dan takwa, kata masyarakat saat itu. Kata Sayyidina Umar, justru malah tidak hanya anakku saja yang adil dan takwa, masih banyak yang lain. Bahkan di kitab Manaqibnya Ibnu Jauzi, Manaqibnya Umar Ibnu Khattab Amirul Mukminin, beliau mengutipkan ucapannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menyebutkan yang artinya, barang siapa mengangkat seseorang, memberi jabatan karena kasih sayang dan kekerabatan dan murni hanya karena itu saja, maka dia dianggap telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan juga seluruh kaum muslimin. Na'udzubillah.
Maka yuk beneran. Tahu nggak kenapa Umar bin Khattab dipanggilnya Amirul Mukminin? Padahal kan Abu Bakar dulu disebutnya Khalifatul Rasulullah, pengganti Rasulullah. Dan pemimpin dalam bahasa Arab itu kan ada disebut imam, ada disebut amir, walaupun ada istilah lainnya. Kenapa tidak Imamul Mukminin? Imamnya orang yang bertakwa. Kenapa amir? Karena memang secara bahasa, amir itu bisa diartikan adalah yang disuruh atau yang diberikan perintah. Kalau imam kan beda. Kalau orang udah dipilih jadi imam, imamin sholat, maka kita harus ikutin imamnya. Kalau amir, ya memang melayani, yang disuruh, yang diberi perintah. Maka bismillah lah, sebarin terus videonya ya. Kita bakal bikin video kayak gini terus deh. Ngaji terus tentang kepemimpinan, sebarin terus sebanyak-banyaknya. Siapa tahu nyampe ke hamba-hamba Allah yang lagi pada jadi pemimpin. Bismillah, semoga Allah selalu jaga negeri kita ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.